barangkali nggak butuh. Nanti kalau pandemi COVID ini sudah selesai, kita butuh ketemu, Pak. Ya, Kalau ketemu kan langsung kita bisa diskusi, ngobrol ya. itu, harapan kami seperti itu. Tapi untuk kesempatan malam ini, tetap kita berjalan, Pak, karena sudah kita niati, dan sudah ada waktunya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga nanti akan mengikuti, Pak. Jadi silakan dilanjutkan saja. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Rasito gitu ya. Ya, memang itu salah satu yang kita pikirkan dulu sebelum kita melakukan pelatihan secara online adalah kesiapan dari perangkat device yang ada di Bapak Ibu sekalian gitu, baik itu laptop ataupun HP dan PC komputer, karena memang untuk proses pengajaran melalui daring atau online ini kan dibutuhkan perangkat-perangkat itu ya Pak. Nah, memang sekarang rata-rata karena anak-anaknya yang memiliki HP, jadi anak-anaknya yang ikut gitu ya Pak Rasito ya. Ya, betul. Putra-putrinya Iya. yang mengikuti. Anak yang pinter. Ya. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya terus kedua yang terkait dengan tatap muka ya, memang ya kita sabar dulu ya karena kondisi masih COVID seperti ini. Kalau memang nanti COVID sudah katakanlah memang sudah ada antivirusnya dan kemudian sudah mereda, kita bisa melakukan tatap muka secara fisik seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita pernah berdiskusi langsung dengan para calon para penerima bantuan FBB Fixed Broadband ini gitu ya. Tapi mungkin saran saya kalau ada pertanyaan ataupun misalnya ada materi-materi di kelas online ini yang belum dimengerti, sebenarnya para instruktur sudah memberikan kesempatan untuk tanya jawab kan sudah dibuatkan WA group Pak Hasito gitu ya. Jadi ya, siap. WA group itu suaranya bisa kurang sambung ke salon. Oh gitu ya. Ya, WA group itu nanti bisa dimaksimalkan gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti diperlukan. Kalau Mbak Delima, kalau Mas ini mau join atau gimana? Mbak Delima belum di-unmute itu. Mbak Delima belum di-unmute. Halo? Mbak Delima itu mic-nya belum di-unmute ya? Nah, tadi masih di-mute. Iya. Ya kita tunggu sampai jam 8 dulu ya. Kayaknya peserta udah mulai pada datang, mungkin tambah malam ramai ya biasanya begitu ya. Iya, ternyata tadi ada kesalahan teknis memang, Pak. Iya, ya. Jadi sebentar lagi mungkin akan lebih banyak lagi pesertanya. Oke. Suaranya kurang ya volumenya. Mbak Delima, suara saya lebih jelas pakai ini, jelas apa enggak ya? Ini sekarang jelas. jelas. Pak. Baru jelas tadi nggak jelas. Oh iya. Oke. Kita tunggu 10 menit lagi ya Pak Rasito dan Bapak Ibu sekalian biar peserta udah mulai join. Ya.
mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas sudah terdengar suara saya ya, Mbak? Kedengaran sih, Pak. Ya, kurang keras. Ya, ya. Oke, kita mulai ya, Pak Rasito dan Bapak Ibu sekalian. Apakah suara sudah jelas? Sudah jelas. Mantap. Mantap. Gimana, Madelima? Oke. Oke, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, para penerima bantuan akses internet fixed broadband tahun 2018 dan 2019 yang tersebar di Jawa Tengah dan DIY. Ada Pak Rasito di sini, kemudian ada Bu Ami, kemudian ada Bu Ananda dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, Pak ya, nikmat sehat sehingga semua kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti materi. Sebenarnya ini bukan pengajaran ya, saya sifatnya hanya sharing saja kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan judul tema kita malam ini adalah pengenalan tentang fraud-fraud yang ada di telekomunikasi. Fraud ini artinya adalah kejahatan telekomunikasi atau kejahatan cyber, fraud telekomunikasi, dan bagaimana cara kita mencegah supaya tidak menjadi korban dari kejahatan telekomunikasi tersebut. Mbak Delima, saya mohon izin untuk share paparan saya, mungkin tidak lama, sekitar 15 menit, 10 menit, kemudian 5 menit nanti akan dilanjutkan dengan pemutaran video, baru nanti kita saling sharing dan diskusi. Baik. Saya bisa share ya, Mbak ya? Ya, bisa, Pak. Baik, ini paparan saya sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebentar. Nah, sebagai pendahuluan mungkin dapat saya sampaikan di sini bahwa berdasarkan profiling Indonesia yang diambil dari berbagai sumber, kita ketahui bahwa jumlah populasi di Indonesia itu ada sekitar tahun 2000, ini data tahun 2018, sekitar 264,1 juta. Nah, seperti kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang ditampilkan di sini, untuk pengguna internet sendiri itu sudah mencapai sekitar 171,17 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian ini adalah merupakan pengguna internet. Karena kalau bukan pengguna internet tentu tidak bisa bergabung secara online di kelas daring ini. Secara penetrasi, kalau mengacu ke angka ini, jumlah pengguna internet sudah sekitar 64,8% dari jumlah penduduk populasi yang ada di Indonesia. Begitu juga tadi yang Pak Warsito sempat singgung mengenai perangkat HP atau laptop dan lain sebagainya. Kalau kita melihat data, ini jumlah smartphone yang sudah dimiliki oleh penduduk Indonesia itu ada sekitar 270 juta perangkat HP smartphone yang sudah ada di Indonesia, atau kira-kira sekitar Masuk, Pak. Ya, bisa ya. Oke. Kemudian untuk kita melihat dari sisi market size atau dari sisi ukuran ekonomi mengenai ekonomi internet ini, trennya ini meningkat dari tahun ke tahun, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2019 sendiri itu untuk potensi pasar ekonomi internet, jadi semua transaksi yang melalui online, baik itu dari sisi pembelanjaan shopping, kemudian
marketing pemasaran wisata secara online itu sudah sekitar 40 miliar US dollar. Nah, diharapkan tahun 2025 ini meningkat lagi menjadi 133 miliar US dollar. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk distribusi pengguna internet, seperti tadi disampaikan bahwa pengguna internet itu sudah sekitar 171 juta. Distribusinya ini memang pengguna internet ini dominan ada di Pulau Jawa, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat ada sekitar 55,7% pengguna internet ini domisilinya di Pulau Jawa, yang kemudian diikuti oleh Sumatera 21,6%, kemudian di Sulawesi, Maluku, dan Papua 10,9%, di Kalimantan 6,6%, kemudian di Bali, di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur atau Kepulauan Nusra ini 5,2%. Kalau melihat dari gambar chart yang ada di sini, bahwa pengguna internet itu sekitar 171 juta dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan yang belum berinternet ini masih ada 92,984 juta. Jadi ini yang kemarin program kita melalui program bantuan akses internet, nanti yang belum berinternet akan pindah ke chart yang orange ini, sehingga mereka sudah bisa menggunakan internet. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa saat ini tidak ada satupun aktivitas kita yang sehari-hari tanpa melalui online. Hampir semua besar aktivitas kegiatan kita sehari-hari itu bersentuhan dengan online atau dengan teknologi internet, ya, dengan internet. Contohnya misalnya untuk shopping belanja gitu ya. Shopping ini kita sekarang sudah menggunakan online melalui misalnya pembelanjaan di e-commerce yang ada gitu ya, baik itu misalnya seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Begitu juga untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wisata. Misalnya kita mau beli tiket, kalau sebelum COVID kan kita mungkin sering pelesiran ya, mungkin Bapak Ibu sekalian berwisata misalnya ke Bali itu kita pesen tiket atau booking tiket yang dulunya belinya lewat travel secara telepon gitu ya, atau datang langsung ke outletnya. Sekarang semua sudah berbasis online, baik itu misalnya lewat Traveloka atau lewat booking.com, begitu juga dengan pemesanan hotel gitu ya. Bapak Ibu sekalian kan kemarin juga sudah diberikan ya materi bagaimana memasarkan misalnya kamar-kamar yang ada di homestay-nya bagi Bapak Ibu sekalian yang merupakan pemilik homestay di desa wisata. Kalau dulu kan kita memasarkan mungkin dengan penyebaran leaflet gitu ya, kita titipkan di agen-agen wisata atau agen-agen travel. Semua sekarang Ibu sudah bisa membuat blog, kemudian dari blog itu di-share lewat misalnya Instagram, lewat Facebook, kemudian lewat media-media sosial lainnya sebagai sarana untuk pemasaran secara online. Nah, begitu juga dengan aktivitas-aktivitas putra-putri kita, apalagi sekarang di saat COVID ini gitu ya. Semua pembelajaran yang tadinya dilakukan secara tatap muka, sekarang beralih menjadi online gitu ya, baik itu yang pendidikan dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, semua dilaksanakan pembelajaran secara daring gitu ya. Jadi memang fungsi internet ini benar-benar sangat kita butuhkan, bukan lagi seperti barang tambahan ya, tapi sudah merupakan seperti kebutuhan pokok kita gitu ya. Apalagi di saat COVID ini terjadi perubahan pola bisnis, aktivitas kita yang cukup drastis ya, yang tadinya juga kita misalnya harus berangkat kerja ke kantor, sekarang mungkin tidak semua bisa hadir di kantor karena ada pembagian misalnya dari kapasitas kantor hanya 50% yang bisa hadir di kantor, sisanya kita lewat online gitu ya.
memandu pekerjaan, memberikan instruksi kepada rekan kerja atau kepada bawahannya, semua dilaksanakan secara online. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi dampak-dampak positif dari hadiran internet di tengah-tengah kita, apalagi di saat kondisi COVID seperti sekarang ini. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, ternyata selain adanya manfaat positif, ada beberapa hal yang mungkin bisa dikatakan kontraproduktif, yaitu meningkatnya juga kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia online, atau misalnya kita sebut kejahatan-kejahatan cyber, atau kalau misalnya kita cluster lagi, kejahatan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenal tentang kejahatan-kejahatan fraud yang ada di telekomunikasi. Salah satu contoh, Bapak Ibu, di sini beberapa kejahatan cyber yang pernah kita tahu, atau jangan-jangan Bapak Ibu sekalian pernah mengalami, misalnya terkait dengan kode OTP fraud. Kode OTP ini adalah kode yang memang diperlukan bagi Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya online banking atau menggunakan e-commerce gitu ya. Nah, OTP ini digunakan pada saat misalnya kita melakukan login ke e-commerce atau ke online banking, mobile banking gitu ya. Kan Bapak Ibu sekalian mungkin di sini sudah banyak juga yang menggunakan transaksinya lewat mobile banking gitu ya. Nah, itu terkadang ada beberapa oknum pelaku kejahatan yang mencoba menjebak kita melalui OTP fraud. Jadi OTP itu adalah kode password rahasia yang biasanya berupa angka yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi misalnya di e-commerce, atau ketika kita belanja online, sebelum kita transaksi akhir, kita kan diminta untuk mengisi kode OTP. Nah, kode OTP ini yang sering sekali diincar atau diincar oleh para pelaku kejahatan cyber. Begitu juga ada beberapa misalnya terkait dengan ransomware gitu ya. Jadi di aplikasi handphone kita tiba-tiba misalnya kita dikirimkan tautan link yang dikirim lewat email atau misalnya lewat SMS. Kita diarahkan untuk mengklik link tautan itu, ternyata begitu kita klik, itu sebenarnya adalah link yang disiapkan untuk menginjek semacam aplikasi atau ransomware yang bisa memantau apa-apa saja aktivitas yang kita lakukan di HP kita atau di perangkat TIK kita. Misalnya ketika kita melakukan login, username, password di email, ataupun di online banking, di mobile banking, maupun di e-commerce. Nah, dengan adanya ransomware ini, akhirnya bisa kedetek oleh si pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan kita gitu. Jadi kita diarahkan untuk mengklik tautan link, misalnya Anda mendapatkan hadiah gitu dengan jumlah bonus besar, diminta untuk klik link itu, kemudian untuk mengisi data-data yang terkait data pribadi kita, baik data pribadi kita yang secara umum maupun secara spesifik. Misalnya kalau spesifik itu data-data terkait nomor ATM kita, misalnya nomor rekening bank, ataupun nomor kartu kredit, atau mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang pasti sudah menggunakan kartu kredit, ada kode 3 angka di belakang kartu kredit itu. Nah, itu yang sering diincar oleh para pelaku kejahatan cybercrime. Dan ada lagi juga yang mungkin di awal-awal tahun kita kemarin sempat dihebohkan dengan kejadian yang menimpa salah satu wartawan senior kita, Pak Ilham Bintang, yaitu beliau mengalami pembobolan rekening bank karena diakibatkan adanya kejahatan cyber yang kita kenal dengan, atau fraud telekomunikasi yang kita kenal dengan SIM swap. SIM swap ini adalah merupakan penukaran kartu tanpa izin dari pemilik kartu atau dilakukan secara ilegal
dengan tujuan tadi untuk mendapatkan kode OTP atau kode rahasia password, sehingga si pelaku kejahatan ini bisa mengakses akun perbankan kita, baik itu yang ada di mobile banking maupun akun-akun di e-commerce kita, misalnya akun Bukalapak, akun Tokopedia, dan sebagainya. Nah, inilah yang sering sekali terjadi fraud-fraud kejahatan seperti ini. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain ini tadi saya ceritakan beberapa modus kejahatan yang menimpa di awal tahun kita, yaitu kejadian SIM swap, di mana Pak Ilham ini ketika sedang berada di luar negeri, tiba-tiba dia tidak bisa melakukan telepon dan SMS karena telah terjadi pergantian kartu SIM secara ilegal oleh pelaku kejahatan yang mengatasnamakan beliau. Padahal itu bukan beliau posisinya lagi ada di luar negeri. Sehingga setelah berbekal kartu itu, maka si pelaku ini bisa mengakses semua akun-akun, baik itu akun perbankan maupun akun e-commerce beliau, sampai juga melakukan pembobolan rekening banknya dan juga melakukan transaksi kredit tanpa sepengetahuan pemilik rekening bank tersebut maupun si pemilik nomor SIM card yang asli atau yang memang identitasnya dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang terkait dengan SIM swap. Kemudian saya sampaikan juga di sini ada beberapa modus untuk mendapatkan OTP. Selain tadi yang katakanlah modus yang lumayan canggih itu melalui SIM swap, ada juga modus yang mungkin sederhana gitu ya. Sederhana itu misalnya Bapak Ibu sekalian di telepon atau misalnya di SMS, misalnya SMS-nya atau teleponnya mengatasnamakan dari pihak, bisa itu dari pihak perbankan, misalnya dari operator provider telekomunikasi, atau misalnya dari e-commerce mengatasnamakan bahwa Bapak Ibu sekalian telah mendapatkan hadiah, misalnya mendapatkan hadiah pulsa atau mendapatkan hadiah karena merupakan nasabah bank dengan transaksi yang lumayan besar misalnya, atau dengan jumlah tabungan yang lumayan besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ini kita namakan adalah sosialisasi engineering gitu. Jadi rekayasa sosial. Jadi si pelaku ini melalui telepon dan SMS berusaha meyakinkan Bapak Ibu sekalian agar mau menyebutkan kode-kode OTP, baik itu OTP mobile banking Bapak Ibu ataupun e-commerce Bapak Ibu gitu. Jadi kita dijebak gitu ya. Jadi kita dijebak, misalnya contoh salah satunya ada yang mengatasnamakan dari misalnya dari aplikasi yang umum yang sering kita kenal, misalnya aplikasi Gojek atau Grab. Ada oknum yang mengaku katanya untuk Bapak Ibu sekalian agar menyebutkan kode OTP-nya kepada si pelaku itu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu terjebak, misalnya kalau Bapak Ibu tidak memberikan nomor OTP, nanti pulsanya akan terkuras atau seperti itu gitu ya, atau misalnya nanti akunnya akan terblok gitu ya. Padahal seperti kita ketahui, para provider operator seluler atau bank perbankan ataupun misalnya aplikasi GoPay atau Grab itu tidak pernah meminta kode OTP ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi yang meminta itu hanya oknum-oknum yang merupakan pelaku kejahatan. Jadi memang kode OTP ini jangan sekalipun Bapak Ibu sharing kepada orang-orang atau institusi yang mengatasnamakan mereka minta kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan kode rahasia tersebut gitu ya. Nah, ada juga beberapa tipsnya atau trik-trik dari mereka ya, si pelaku kejahatan ini. Misalnya tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada yang dijebak bahwa mendapatkan hadiah, misalnya pulsa sebesar 300.000, tapi diminta untuk menyerahkan kode OTP-nya dulu. Misalnya saldo pulsa Bapak Ibu bertambah 300.000, tapi sebelum bertambah,
tolong sampaikan kode OTP. Jadi mereka bisa meminta lewat telepon, lewat SMS, lewat email, lewat WhatsApp, dan semua lewat lewat medsos-medsos yang ada yang berusaha menjebak Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sampaikan juga, ada juga yang modusnya menakut-nakuti, misalnya. Saldo Bapak Ibu misalnya sudah mau habis atau hangus sebelum waktunya. Kalau tidak mau hangus, segera sampaikan kode OTP-nya. Nah, ini semua adalah modus-modus penipuan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada juga modus penipuan melalui pengalihan panggilan atau call forwarding. Jadi ada kasus Bapak Ibu, ini menimpa artis terkenal kita. Jadi waktu itu beliau sedang memesan salah satu makanan kepada salah satu aplikasi ya. Nah, ketika beliau sedang memesan makanan, ditelepon oleh si drivernya lah ya, drivernya yang akan membeli makanan. Dia mengaku bahwa katanya motornya mogok. Nah, karena motornya mogok, beliau katanya akan mengalihkan ordernya kepada temannya. Nah, untuk itu maka si artis itu diminta untuk mengaktifkan kode pengalihan panggilan. Jadi di dalam provider kita ini kan ada kode pengalihan panggilan. Sebenarnya ini ditujukan misalnya kita sedang sibuk, tidak mau menerima telepon, makanya itu bisa kita alihkan panggilan misalnya ke nomor-nomor, misalnya nomor anak kita atau nomor siapa yang kita tuju. Tapi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Jadi diminta untuk mengaktifkan kode-kodenya namanya kode pengalihan panggilan. Misalnya Pak Sarlito ya. Pak Sarlito ini misalnya saya bisa bilang ke Pak Sarlito, misalnya saya pelaku kejahatan gitu misalnya, tolong aktifkan nomor panggilan 021 bintang misalnya ke nomor tujuan, ke nomor saya misalnya 08 sekian. Nah, ketika itu diaktifkan, otomatis Pak Rasito ini tidak bisa menerima SMS dan panggilan yang masuk ke dia. Jadi semua panggilan atau SMS itu akan masuk ke nomor HP saya. Sehingga ketika misalnya ada pelaku kejahatan yang berusaha mendapatkan OTP, karena OTP ini kan Bapak Ibu dikirimnya lewat SMS. Nah, otomatis semua SMS itu akan masuk ke nomor HP saya. Jadi Pak Rasito itu otomatis nomor HP-nya sudah terblok, tidak bisa aktif. Nah, saya yang tinggal masuk ke akun perbankannya Pak Rasito, mobile banking, ataupun ke akun-akun e-commerce untuk menguras saldo rekening ataupun menguras saldo-saldo yang ada di akun-akun uang elektroniknya Pak Rasito. Nah, itu beberapa beberapa modus yang mungkin perlu kita kenali sehingga kita bisa menghindari ketika ada yang berusaha untuk menjebak kita untuk mengirimkan atau menyebutkan kode rahasia atau yang kita kenal sebagai kode OTP, one time password bahasa Inggrisnya. Kemudian nah, ini saya rasa tadi kasus-kasus itu sudah saya sampaikan. Nah, ada beberapa tips dan trik yang coba kita sampaikan. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, jadi definisi SIM swap itu mungkin tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu, mungkin saya ulangi lagi. Jadi SIM swap itu adalah pengambil alihan kartu SIM seluler kita tanpa sepengetahuan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada orang yang sudah memprofiling kita, jadi dia sudah mendapatkan data-data pribadi kita, kemudian dia datang ke gerai, menukarkan kartu tanpa sepengetahuan kita, sehingga setelah mendapatkan kartu itu, otomatis kartu yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian akan terblokir, sehingga yang aktif adalah kartu yang ada di tangan pelaku, sehingga itu merupakan sarana dilakukan oleh pelaku sebagai sarana untuk bisa mengeksploitasi atau menguras misalnya rekening perbankan Bapak Ibu atau saldo uang elektronik, misalnya uang GoPay Bapak Ibu atau uang selain GoPay itu.
ada beberapa lah uang akun elektronik ya, ada Dana dan lain-lain gitu ya, atau OVO seperti itu. Setelah dia berhasil menguasai SIM card. Kenapa dia harus menguasai SIM card? Karena dia memerlukan OTP untuk masuk ke akun Bapak Ibu sekalian. OTP ini kan dikirimkannya lewat SMS. SMS ini kan medianya harus lewat kartu SIM card. Nah, sehingga mereka muncullah modus yang namanya kejahatan SIM swap ini. Nah, bagaimana mencegah SIM swap, Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kondisi telepon awalnya normal, tiba-tiba SIM card Bapak Ibu tidak bisa berfungsi. Nah, tidak bisa berfungsi ini tidak bisa SMS, tidak bisa telepon, tidak bisa akses internet, akses data ya, internetnya bukan dari WiFi ya, tapi dari internet seluler atau dari internet ponsel pulsa kita. Nah, itu secara tiba-tiba dan itu berlangsung lama gitu ya. Padahal kondisi jaringan di situ bagus gitu ya, tidak ada blank spot ataupun tidak ada sinyal yang lemah. Nah, kemudian setelah SIM card-nya tadi tidak berfungsi, ada rekening-rekening di perbankan Bapak Ibu karena ini kan biasanya mengincar para korban yang memiliki akun mobile banking ataupun akun e-commerce dan akun uang elektronik, misalnya akun GoPay, akun OVO. Tiba-tiba akun-akun itu terkuras Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu sadari gitu ya. Padahal kita tidak pernah melakukan transaksi misalnya. Kita tidak melakukan transfer rekening atau melakukan pembayaran, tiba-tiba dari rekening kita yang 100.000 misalnya, itu tiba-tiba tinggal 50.000 gitu loh, tanpa sepengetahuan kita kemana ini larinya 50.000. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami hal tersebut, kemungkinan kalau misalnya disarankan Bapak Ibu untuk segera menghubungi pihak operator. Pertama harus menghubungi operator seluler dulu. Ketika Bapak Ibu SIM card-nya terblokir secara tiba-tiba, kemudian juga akun rekening bank Bapak Ibu terkuras, saldonya baik itu rekening bank ataupun saldo akun uang elektronik di e-commerce atau di OVO dan GoPay, Bapak Ibu pertama harus hubungi dulu pihak operator seluler untuk menanyakan kenapa ini HP saya kok tiba-tiba tidak bisa berfungsi semuanya. SMS tidak bisa, nerima SMS, ngirim SMS nggak bisa, telepon tidak bisa, panggilan keluar tidak bisa, panggilan masuk juga tidak bisa nerima panggilan, akses data yang di ponsel juga, internet seluler juga tidak bisa dilakukan. Nah, Ibu telepon ke para operator seluler itu, call center-nya gitu ya. Kan ada call center resminya mereka. Nah, jangan tertipu juga, kita harus tahu juga, harus kita catat juga di HP nomor-nomor resmi dari operator seluler itu. Itu bisa kita cek di webnya Bapak Ibu, di webnya para operator seluler. Kemudian kalau misalnya itu benar terjadi, Bapak Ibu misalnya tidak merasa melakukan pergantian SIM card, kemungkinan Bapak Ibu sudah terkena oleh kejahatan SIM swap fraud ini. Jadi ada penukaran kartu atau pengambilan kartu secara ilegal tanpa sepengetahuan Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya nanti operator seluler akan menyarankan untuk memblokir SIM card yang ada di tangan pelaku. Nah, Bapak Ibu pasti kan masih memiliki SIM card lamanya tuh yang masih dinempel di HP kita. Nah, nanti biasanya SIM card lamanya itu akan diaktifkan kembali, sedangkan SIM card yang di tangan pelaku kejahatan hasil mereka melakukan penipuan itu akan diblokir segera. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan untuk melaporkan ya kejadian ini kepada pihak berwenang, misalnya kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti pelaporan misalnya dari provider operator seluler bahwa telah terjadi pergantian kartu tanpa sepengetahuan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk perbankannya, nah untuk rekening-rekening Bapak Ibu yang sudah terkuras, Bapak Ibu harus segera juga menghubungi call center bank yang terkait gitu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan banknya apa.
Nah, hubungi call center banknya itu untuk meminta bank segera memblokir, karena khawatir pelaku selama itu belum diblokir kartu SIM card-nya, itu bisa terus mengeksploitasi atau menguras rekening-rekening rekening Bapak Ibu miliki, maupun itu rekening banknya maupun dari saldo akun uang elektroniknya. Dimungkinkan juga Bapak Ibu untuk melapor juga ke pihak Bank Indonesia. Nanti itu ada kita sampaikan nomor call center-nya untuk pihak Bank Indonesia, maupun bisa juga dilaporkan ke pihak Otoritas Jasa Keuangan. Nah, beberapa tips Bapak Ibu untuk menghindari adanya kejahatan SIM swap. Yang pertama, jadi Bapak Ibu jangan mudah tergiur ya ketika ada beberapa yang menghubungi Bapak Ibu, misalnya mengaku dari seperti saya sebutkan tadi, dari institusi atau dari pihak perbankan, dari pihak operator provider misalnya, yang menyatakan bahwa Bapak Ibu mendapatkan diskon besar misalnya, mendapatkan hadiah, pulsa atau apapun gitu ya. Karena itu bisa jadi kalau itu tidak resmi, itu merupakan umpan untuk memperoleh data pribadi Bapak Ibu sekalian gitu. Oleh ada pihak yang mengatasnamakan institusi, baik itu misalnya institusi perbankan atau institusi lainnya, Bapak Ibu diminta untuk menyebutkan data-data yang sangat sensitif, misalnya data nomor PIN ATM atau nomor kode OTP tadi gitu ya. Padahal itu tidak pernah dimintakan oleh pihak institusi resmi gitu ya. Jadi bank itu tidak pernah meminta ke kita berapa nomor ATM kita, berapa kode OTP untuk masuk ke akun perbankan kita. Operator seluler juga tidak pernah memintakan berapa sih akun OTP, untuk meminta akun OTP atau meminta OTP untuk masuk ke akun, misalnya kan sekarang aplikasi-aplikasi terkait dengan provider, misalnya untuk operator kan masing-masing sudah punya aplikasi untuk mengecek atau mengisi pulsa. Nah, itu sudah pernah dimintakan oleh operator resmi terkait data-data sensitif. Dan juga Bapak Ibu jangan sekali-kali untuk menginput atau men-share data-data pribadi kita di medsos. Misalnya kita mencantumkan nomor kartu keluarga kita di medsos gitu ya. Terkadang kita suka lupa gitu ya, karena kita keasikan misalnya di medsos, di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Kita cantumkan di situ, kita foto KTP kita, kemudian kita publish di medsos. Padahal di KTP itu kan berisi informasi-informasi yang sangat sensitif yang Bapak Ibu sekalian, misalnya ada nomor NIK kita, nomor induk kepegawaian kita, tanggal lahir, kemudian ada nama lengkap kita, ada alamat gitu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian jangan juga untuk melakukan atau menginput data di situs-situs yang tidak jelas asal usulnya gitu ya. Terkadang kita memang suka terjebak gitu ya. Misalnya ada tautan link ini adalah link misalnya dikirimkan lewat email ya atau lewat SMS. Kita diminta untuk mengklik ke link itu, setelah itu dia muncul web gitu. Nah, webnya itu kayak seperti web web yang benar-benar asli dari provider gitu ya. Padahal itu adalah situs-situs palsu gitu. Misalnya seperti ada web perbankan atau web akun-akun e-commerce lainnya gitu ya. Terus di situ kita diminta untuk mengisi data pribadi, seperti tadi saya sampaikan ada nomor KK, nomor KTP, nama lengkap, ibu kandung, alamat gitu ya. Padahal itu semua hanya trik dari pelaku kejahatan agar bisa mendapatkan data pribadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau mereka sudah bisa memprofiling data pribadi, mereka bisa menggunakan identitas ini untuk melakukan tadi pergantian kartu SIM tanpa sepengetahuan Bapak Ibu sekalian, karena data-data pribadi Bapak Ibu sekalian ini sudah dikuasai oleh si pelaku. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan sekali-kali juga men-share terkait dengan data-data pribadi yang sifatnya spesifik atau sifatnya sensitif untuk data seperti data keuangan. Kalau yang tadi kan itu adalah data yang bersifat umum seperti nama lengkap, ibu kandung, alamat, nomor KK, KTP, NIK dan lain-lain.
Nah, ada juga data pribadi yang merupakan data yang spesifik, seperti data keuangan. Nah, misalnya kita menggunakan ATM, tentu ada PIN ATM. Kita misalnya menggunakan mobile banking, tentu sebelum kita bisa login masuk ke akun perbankan, kita diminta untuk mengisi username dan password. Begitu juga misalnya kita menggunakan kartu kredit. Kartu kredit itu kan sebelum transaksi biasanya kita diminta untuk mengisi atau menginput 3 angka di belakang kartu kredit. Atau misalnya kita transaksi di misalnya Bapak Ibu ke mall atau ke mana gitu ya, tidak membawa uang cash, kita kan bisa melakukan pembayaran lewat kartu, tuh digesek kartunya, terus kita diminta untuk mengisi password-nya gitu ya. Nah, data-data tersebut ini jangan sekalipun diketahui oleh pihak selain Bapak Ibu gitu ya. Bahkan terhadap yang mengatasnamakan institusi gitu ya. Ketika ada institusi yang mengaku kami dari pihak bank, kami minta Bapak Ibu agar memberikan data terkait PIN ATM, kode OTP, username password, ini jangan sekalipun diberikan. Karena pihak institusi resmi itu tidak pernah meminta data-data yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Minta data PIN ATM, minta data kode 3 angka di belakang kartu kredit, seperti kode CVV atau CVC, minta username, minta password. Nah, ini nggak pernah dimintakan oleh pihak institusi resmi. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan itu adalah oknum, bisa kita katakan sebagai oknum. Dan juga yang terakhir itu hati-hati Bapak Ibu membagikan data pribadi. Terkadang kita karena keasikan bermedsos, update status gitu ya, kadang-kadang kita lupa misalnya men-share di situ data identitas pribadi kita, data KTP kita, data nomor NIK kita misalnya, nomor KK kita, kemudian juga ada nama ibu kandung kita secara lengkap dan nama lengkap. Padahal ini adalah merupakan data-data pribadi yang sifatnya sangat sensitif dan bisa disalahgunakan ketika ada oknum yang bertujuan jahat untuk melakukan kejahatan cyber crime ataupun fraud-fraud terhadap komunikasi yang berkaitan dengan perbankan maupun lainnya gitu. Nah, begitu juga nanti yang ODP ini hampir sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang terkait dengan OTP ini yang call providing tadi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba mendapatkan telepon misalnya dari seseorang yang tidak dikenal yang berusaha menjebak Bapak Ibu untuk mengaktifkan, misalnya aktifkan dong kode nomor pengganti gitu. Misalnya Bapak Ibu suruh mengaktifkan bintang 021 bintang dan nomor HP yang Bapak Ibu tidak kenal. Nah, jangan sekali-kali Bapak Ibu mengikuti arahan tersebut gitu ya. Ini namanya adalah rekayasa sosial atau social engineering. Begitu juga kita harus cek and recheck ketika misalnya ada yang mengatasnamakan kami dari institusi ini, Bapak Ibu mendapatkan hadiah diskon besar, diminta untuk menyampaikan data-data untuk verifikasi data-data dengan data keuangan atau dengan data pribadi. Jadi jangan langsung kita mengiyakan, tapi kita minta waktu untuk melakukan pengecekan dulu ke call center resminya gitu ya. Tanyakan kalau misalnya tidak bisa telepon mungkin lewat email atau lewat SMS. Dan pastikan juga bahwa nomor call center-nya itu adalah call center resmi yang ada di webnya misalnya webnya perbankan, webnya e-commerce, dan webnya akun-akun uang elektronik. Jangan sampai nanti kita diarahkan juga, oh Bapak Ibu silahkan telepon call center-nya nomor segini, padahal itu sudah diarahkan ke nomor rekan pelaku kejahatan lainnya. Ini kita bisa terjebak juga gitu ya. Jadi hubungi call center resmi para penyelenggara itu baik itu operator provider, perbankan dan lain-lain ketika ada yang mengatasnamakan atau meminta data-data pribadi yang sensitif maupun data-data finansial yang sensitif yang mana kalau kita mendapatkan informasi tidak pernah institusi resmi itu meminta data-data khususnya apalagi terkait data-data finansial yang sensitif ya seperti nomor kartu kredit, kemudian nomor PIN ATM, dan lain-lain. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, saya akan coba putarkan
Saya coba akan putarkan video. Di sini durasinya masing-masing videonya sekitar 90 detik ya. Yang pertama adalah video terkait dengan menghindari kejahatan penukaran kartu SIM secara ilegal atau kita kenal dengan istilah SIM swap ya. Sebentar. Nanti mohon masukkan pada 5 ini jelas nggak nanti ya gambarnya ya. Jangan memberikan data finansial pada siapapun atau pihak yang mengatasnamakan institusi. Ganti secara berkala semua jenis password Anda. Stop mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Tidak Jangan ada menginput videonya, data Pak. pribadi Anda di situs palsu atau phishing. Mengapa? Karena banyak pelaku kejahatan mengincar data pribadi dan finansial kita untuk mendapatkan kode rahasia atau OTP melalui penipuan Yang dan di-share kayaknya PowerPoint-nya ya. mengeksploitasi saldo bank korban. Videonya Jika ada transaksi belum dari muncul, Pak. Masih ini ya? terbank, Sebentar, belum muncul ya? Iya, belum. Sebentar, Bu. lalu data Ini saya kita terus untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Sebentar ya. Jika dibarengi dengan tidak berfungsinya SIM card Anda secara tiba-tiba, segera hubungi pihak operator seluler untuk menanyakan hal itu. Jika ada pergantian SIM card tanpa sepengetahuan Anda, kemungkinan besar Anda terkena SIM swap, yaitu pengambil alihan SIM. Ini saya matikan dulu ya, stop share dulu ya. Tadi belum kelihatan ya Bapak Ibu ya videonya ya? Belum, Pak. Belum ya Mas Yudi ya? Belum. Oke. Korban oleh pelaku kejahatan. Ini gimana? Sudah kelihatan belum? Sudah, Jangan memberikan data finansial Sudah pada belum? siapapun atau Sudah, Pak. Udah? Ya, institusi. sudah. Sebentar, saya ulang ya. Stop mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Jangan menginput data pribadi Anda di situs palsu. Oke. Jangan memberikan data finansial pada siapapun atau pihak yang mengatasnamakan institusi. Ganti secara berkala semua jenis password Anda. Stop mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Jangan menginput data pribadi Anda di situs palsu atau phishing. Mengapa? Karena banyak pelaku kejahatan mengincar data pribadi dan finansial kita untuk mendapatkan kode rahasia atau OTP melalui penipuan dan atau peretasan sebagai sarana untuk bisa mengeksploitasi saldo bank korban. Jika ada transaksi tidak dikenal di rekening Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Lalu datangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Jika dibarengi dengan tidak berfungsinya SIM card Anda secara tiba-tiba, segera hubungi operator seluler untuk menanyakan hal itu. Jika ada pergantian SIM card tanpa sepengetahuan Anda, kemungkinan besar Anda terkena SIM swap, yaitu mengambil alihan SIM card korban oleh pelaku kejahatan. Sehingga yang kemudian aktif dan berlaku adalah SIM card baru pelaku, bukan SIM card lama korban. Mintalah operator seluler untuk memblokir SIM card. Lalu ikuti prosedur penyelesaiannya dengan membawa SIM card lama Anda. Laporkan pada pihak berwenang untuk melengkapi pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut. Info ini dipersembahkan oleh Kominfo bekerja sama dengan BSSN, BI, OJK, Polri, BPKN, YLKI, dan APSI. Nah, tadi itulah videonya Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu diputarkan, saya putarkan sekali lagi. Cuma tadi saya ada yang kelewat. Jangan lupa untuk selalu berkala. Maaf. Dan juga jangan men-save password-password kita itu di HP kita gitu ya. Misalnya di HP itu kan ada aplikasi Notepad atau apa ya, kita cantumkan di situ, atau misalnya di laptop kita. Sebenarnya beberapa aplikasi di Android maupun di Apple itu ada juga sudah bisa manage atau manajemen password ya, tapi mungkin belum semuanya familiar dengan manajemen password ya. Intinya itu yang terkait dengan password. Nah, mengenai video, apa perlu saya putarkan sekali lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Kita lanjutkan dengan diskusi. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Ya, gimana untuk video, apa perlu kita putarkan sekali lagi? Atau kita lanjutkan dengan diskusi, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Iya. Mungkin boleh diputar sekali lagi, Pak. Oh ya, bentar.
Kita putar sekali lagi ya. Iya. Ini saya jarang jadi Asrod Pak Yudi, jadi masih agak keder nih kalau melakukan share screen. Kadang-kadang kebalik-balik. Sebentar. Saya buka dulu filenya. Jangan Tadi saya lupa, harusnya tadi saya share dulu ke Mbak Delima ya. Jadi pada saat ini penyampaian materi tidak perlu buka satu-satu lagi. Iya, Pak. Nanti ke depannya deh. Siap. Jangan memberikan data finansial pada siapapun atau pihak yang mengatasnamakan institusi. Ganti secara berkala semua jenis password Anda. Stop mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Jangan menginput data pribadi Anda di situs palsu atau phishing. Mengapa? Karena banyak pelaku kejahatan mengincar data pribadi dan finansial kita untuk mendapatkan kode rahasia atau OTP melalui penipuan dan atau peretasan sebagai sarana untuk bisa mengeksploitasi saldo bank korban. Jika ada transaksi tidak dikenal di rekening Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Lalu datangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Jika dibarengi dengan tidak berfungsinya SIM card Anda secara tiba-tiba, segera hubungi pihak operator seluler untuk menanyakan hal itu. Jika ada pergantian SIM card tanpa sepengetahuan Anda, kemungkinan besar Anda terkena SIM swap, yaitu pengambil alihan SIM card korban oleh pelaku kejahatan. Sehingga yang kemudian aktif dan berlaku adalah SIM card baru pelaku, bukan SIM card lama korban. Mintalah operator seluler untuk memblokir SIM card. Lalu ikuti prosedur penyelesaiannya dengan membawa SIM card lama Anda. Laporkan pada pihak berwenang untuk melengkapi pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut. Info ini dipersembahkan oleh Kominfo bekerja sama dengan BSSN, BI, OJK, Polri, BPKM, YLKI, dan APSI. Ya, gimana Bapak Ibu, mau diputar sekali lagi atau cukup? Mungkin cukup ya, Pak. Cukup ya. Cukup. Mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan diskusi saja. Gitu, Pak. Oke. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu. Kalian, apakah tadi masih ada yang bingung gitu ya? Karena mungkin kan banyak istilah-istilah baru yang belum familiar di Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin tadi saya terlalu cepat juga menjelaskan gitu ya, karena saya dikasih waktu hanya 10-15 menit maksimal. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab ataupun masih dirasa belum puas, nanti Bapak bisa Ibu sampaikan ke Mas Yudi atau Mbak Delima, nanti bisa disampaikan ke saya gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu harus saya ulang dari materi-materi tadi gitu. Atau Bapak Ibu mau sharing gitu ya, pengalaman-pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu alami terkait dengan penipuan ini gitu ya. Silakan, mungkin dari Pak Rasito atau dari Bapak Ibu yang lain. Atau kita mau diskusi terkait hal-hal mengenai pelatihan pendampingan, monggo gitu. Sarannya seperti apa? Apa perlu ada materi khusus gitu ya yang tentang apa yang Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ada curhat apa selama mengikuti pelatihan pendampingan gitu ya? Apa yang harus disempurnakan? Kita siap menerima masukan gitu ya. Bagaimana kemarin pendampingannya gitu? Pendampingan melalui WA apakah sudah efektif atau perlu ada media lain gitu ya? Terus apakah Bapak Ibu misalnya butuh rekaman-rekaman video terkait materi-materi kelas gitu yang belum tersampaikan? Nah, silakan disampaikan Bapak Ibu. Bebas, kita mau sesuai materi boleh, di luar materi nggak masalah. Ya silakan, Pak Rasito udah tunjuk tangan itu tadi. Pak Rasito mungkin bisa di-unmute dulu mic-nya. Iya, silakan Pak Rasito. Pak Rasito, nah, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ya, mohon izin, saya ada pengalaman kita pakai Live itu. Ada informasi dari salah satu nomor itu menyatakan menang hadiah. Nah, terus tapi bahasanya warga datang ke saya, dia
senang sekali, bahagia karena mendapatkan kalau tidak salah 10 juta dari hadiah itu. Nah, supaya mengirim itu sama, mengirim uang untuk bayar pajak. Nah, ternyata barang kita langsung dikirim ke sana, itu yang menerima merasa paham. Dia tidak tahu apa-apa itu. Artinya itu ada orang iseng atau mungkin semacam orang memang menipu. Sehingga saya mengharapkan pada teman-teman yang di grup ini, betul, jangan sampai kita tertipu oleh iming-iming dari website, iming-iming dari telepon orang yang tidak dikenal. Ya. Itu udah ada, mungkin ada 5 warga saya. Terus yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa materi-materi yang kemarin disampaikan oleh narasumber, itu harapan kami bisa di grup, Pak. Materi yang kemarin disampaikan oleh narasumber, itu kalau bisa di-share di grup, untuk bisa itu, supaya kita kalau mendengarkan itu kan kadang-kadang kita kurang konslet dan kurang bisa mengikuti, apalagi warga kami kan ya orang-orang kampung. Nah, tapi kalau nanti di-share di di grup, itu kan nanti akan di-download dan akan dipelajari. Minimal anaknya atau kami pada waktu pembinaan di desa, kami ambil dari situ untuk pemantapan daripada yang telah mengikuti tingkat atau pelatihan di website ini, Pak. Itu gitu, Pak. Jadi itu satu untuk saya, oleh kepala desa, sebagai pembina, kedua oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita ambil, kita share nanti, terus kita sampaikan pada waktu forum di pertemuan tingkat RT maupun tingkat RW. Dan perlu kami sampaikan, Pak, bahwa di desa Parang ini karena pandemi COVID, ini hampir hancur semua pelaku usaha. Hampir hancur semua. Sehingga sekali lagi sangat terima kasih kepada Kominfo yang telah membantu ini untuk anak-anak sekolah, dan dari ekonomi masyarakat juga betul-betul sangat menurun. Saya prihatin sekali. Dan besok saya juga akan mengikuti sebagai narasumber di Kemenlu yang membahas tentang ini investor. Nah, itu pun juga WiFi ini sangat mendukung buat kita, Pak, karena warga-warga supaya mengikuti daripada acara itu. Sehingga minimalnya adalah ada pengalaman buat mereka, tidak hanya di bidang ini WiFi saja atau maupun UKM saja atau penjualan produk saja, tapi juga kebutuhan yang lain. Terima kasih, Pak. Saya hanya menyarankan itu saja. Selamat malam. Malam, Pak Rasito. Mungkin saya tanggapi dulu, Pak Rasito, Mbak Delima, dan Pak Yudi. Yang pertama, ya memang Pak Rasito di saat COVID ini kan semua hampir aktivitas kita dilakukan secara online, ya, melalui internet. Tapi di satu sisi juga ada dampak muncul kejahatan-kejahatan baru, gitu ya, yang tadinya belum pernah kita pikirkan, ternyata sekarang mulai muncul. Misalnya kasus-kasus kejahatan cyber seperti tadi, pembajakan kode OTP, gitu ya. Bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana, misalnya menelepon kita, mengatasnamakan dari institusi, menyebutkan bahwa kita mendapatkan hadiah dengan nilai yang signifikan, kita diminta untuk menyampaikan data-data pribadi kita maupun data-data finansial kita yang sensitif, gitu ya. Misalnya kita diminta menyebutkan tadi seperti saya sampaikan untuk kode OTP kita, minta untuk menyebutkan nama ibu kandung kita, nomor kakak kita, nomor KTP kita, dan semua itu semua data-data yang memang tidak harus kita share kepada orang yang tidak kita kenal, bahkan kepada institusi resmi pun kita harus jelas dulu tujuannya apa untuk meminta data itu, gitu ya. Kita harus benar-benar hati-hati melakukan cross check terhadap institusi yang meminta, keperluannya apa, tujuannya apa, gitu. Nah, itu mungkin nanti videonya mungkin bisa di-share, Mas Yudi, yang video yang cerdas telekomunikasi ini, video YouTube dan flyernya nanti biar ke Pak Rasito. Nanti saya juga akan share Pak Rasito nanti ke Mas Yudi, dan bisa disampaikan ke Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan, baik itu flyer infografisnya maupun video. Terus yang kedua terkait materi pelatihan pendampingan pemanfaatan broadband. Sebenarnya saya sudah sampaikan dulu ya waktu saat pembahasan awal kepada tim tim dari Pak Eka dan Pak Yudi agar bisa men-share modul-modul materi pelatihan, baik itu berupa kalau memang ada videonya, rekamannya, gitu ya, rekaman
materi-materi di kelas itu kan biasanya direkam tuh pada saat pertemuan online gitu ya. Kalau bisa itu di-share di grup juga. Saya rasa mungkin sudah dilakukan, cuma mungkin Pak Rasito belum dapat linknya kali Mas Yudi gitu ya. Apakah nanti dibuatkan cloud-nya gitu ya, Google Drive, terus mereka bisa mengakses, karena kalau di-share secara volume file itu di WhatsApp mungkin agak berat gitu ya. Mungkin di-share linknya saja. Di linknya itu nanti konten di cloud-nya sudah ada video, terus sudah ada materi-materi, soft copy, materi-materi pelatihan ya dalam bentuk soft copy, apakah itu PDF ataupun file Word atau apapun nanti mungkin bisa disiapkan oleh timnya Pak Eka dan Mas Yudi. Mungkin ada tanggapan tambahan dari Pak Eka atau Mas Yudi terhadap usulan Pak Rasito ini. Silakan. Baik, jadi dalam waktu dekat nanti kami para pendamping itu akan menghubungi tiap peserta untuk didaftarkan agar bisa mengakses aplikasi Pita Lebar /umkm.id, yang di dalam aplikasi itu semua materi baik berupa PDF maupun video itu ada di situ, Pak. Terus yang berikutnya juga aplikasi itu bisa digunakan untuk media konsultasi dan pembelajaran lainnya. Itu yang termasuk penilaian juga. Ya. Itu mungkin yang Pak Yudi, tambahan dari saya, perlu diagendakan saja nanti terkait sosialisasi aplikasi tersebut, Pak Yudi. Ya, nanti diagendakan, dicari waktunya, diundang seluruh peserta pelatihan pendampingan, kita sosialisasi di depan mereka mengenai aplikasi bagus, itu. Ya. Nanti saya juga yang buka, nggak apa-apa. Nanti saya yang buka. Siap. Terima kasih Pak Dani. Ya. Supaya nanti mereka juga bisa menanyakan bagaimana mengaksesnya gitu ya. Bagaimana misalnya, mungkin harus kita dampingin ya, karena kan dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang belum begitu paham mengenai fungsi aplikasi itu nanti gitu ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Mas Yudi tambahannya tadi. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Bebas saja kalau mau ada unek-unek yang mau disampaikan gitu ya. Kita siap menerima kritikan dan masukan gitu untuk penyempurnaan pelatihan pendampingan ke depan gitu. Ataupun yang misalnya tadi yang terkait materi, fraud telekomunikasi ada yang harus perlu diulas lebih dalam, nanti coba kita akan sampaikan kembali. Mungkin saya absen aja ya, satu-satu nggak masalah. Dari Bu, ini Pak Sarmini atau Bu Sarmini ya? Sarmini. Ya, dari Sarmini ada masukan? Oke, kelihatannya belum. Dari Pak Sunari? Belum ya. Pak Sunari. Ada masukan Pak Sunari? Ada sepertinya Pak. Oh ya. Silakan di-unmute. Di-unmute dulu Pak Sunari. Ada, sementara belum ada, Mas. Oh ya, terima kasih Pak Sunari. Pak Sunari dari desa mana? Saya dari Cepoko, Pak, Gunung Pati. Oh, oke ya. Sehat ya Pak di sana ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Masih pengetatan PSBB Pak di sana? Masih. Masih ya. Masih. Kebetulan saya kan cuma petani, Bos, jadi ya. Oh iya. Gimana Pak? Sudah Bapak sekarang sudah bisa membuat akun email ya? Sudah punya akun WhatsApp bisnis gitu? Sudah punya medsos-medsos lainnya Bapak sekarang? Yang Google Business sih sudah bikin, cuman kalau yang WA-nya belum, Pak. Oke. Jadi nanti Bapak jangan segan-segan ya menghubungi para instruktur ya. Kan sudah ada medianya tuh lewat WhatsApp group gitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan langsung ke instruktur ataupun nanti boleh juga lewat saya. Ada masukan-masukan gitu ya. Di Cepoko sendiri, bagaimana Pak penerima? Bapak waktu itu penerima bantuan juga akses internet dari Kominfo. Saya nggak hafal soalnya satu persatu namanya. Kemarin itu harusnya kan dapat, cuman kendalanya itu anunya itu terbatas, jadi harus nunggu lagi. Iya.
Oke. Ada lagi Pak Sunari? Sementara ini aja dulu. Ya, terima kasih Pak Sunari. Mudah-mudahan sehat semua ya, para penerima bantuan dan khususnya nanti masyarakat desa yang ada di Cepoko ya, Jawa Tengah ya Pak ya? Ya, Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah ya. Nah tadi saya ada yang kurang Pak Yudi, Pak Eka tadi Pak Rasito menyampaikan kan ada bantuan akses internet lain selain untuk UMKM, yaitu akses internet di ruang publik untuk sekolah ya Pak Rasito ya? Ya, betul. Nah saya jadi berpikir juga gitu ya, kalau misalnya mungkin nanti ke depan kita harus bikin juga kurikulum yang broadband untuk pendidikan gitu ya. Ini kan selama ini kita fokus broadband untuk UMKM, nanti Pak Eka mungkin kita bisa bahas broadband untuk pendidikan gitu ya. Bagaimana nanti membuat, khususnya bisa untuk muridnya ataupun untuk gurunya gitu ya. Kan sekarang pembelajaran semua udah lewat online gitu ya Pak Rasito ya. Nanti coba kita rumuskan dulu untuk broadband pendidikan ini. Kemudian dari Bu Siva ya, ini Bu Siva ya. Bu Siva ada mau disampaikan nggak Bu Siva? Bu Sipa kelihatannya belum ada. Dari Bu Eriza ya, Bu Eriza. Bu Sri Sumarni tadi belum ada pertanyaan saya lihat. Kemudian dari Bu Eriza ada mau disampaikan? Tapi dari pendamping ya Pak ya? Silakan. Halo, tes. Ya silakan Bu. Mohon maaf nggak bisa invisible nih Pak. Memang untuk kelas pita lebar di grup saya masih terkesan ini ya pasif ya, jadi belum banyak peserta itu bertanya ataupun kalau saya pancing untuk ayo kita bikin sosial medianya gitu, itu belum banyak yang respon gitu kan. Mungkin kalau saya merasakan bahwa ketika ngajar mungkin kalau lebih enak bertatap muka ya mungkin ya, atau mungkin masih belum klik saja gitu. Mungkin sekedar saran atau apa bagaimana Pak solusinya begitu. Ya, idealnya memang seperti itu Bu. Pengajaran itu dilaksanakan secara fisik ya atau tatap muka. Tapi karena kondisi kita saat ini sedang pandemi COVID, hal-hal tersebut belum bisa kita laksanakan ya. Even bahkan untuk pembelajaran secara online yang dilakukan di satu kelas pun gitu, mengelompok misalnya, itu kan kelihatannya masih agak sulit juga gitu ya Bu ya. Karena dikhawatirkan penyebaran COVID ini masih sangat tinggi gitu. Ya mungkin seperti tadi Pak Yudi sampaikan, kita juga mencoba membuat media lewat WhatsApp group gitu ya Bu. Nah harapannya nanti WhatsApp group ini bisa dimaksimalkan gitu. Kan ada WhatsApp group itu kan isinya ada instruktur, ada para peserta pelatihan gitu ya. Sehingga kalau ada hal-hal yang belum jelas ataupun perlu ditanyakan nanti bisa disampaikan di di WhatsApp grup tersebut yang sudah dibuat oleh tim Pak Eka dan Pak Yudi. Nah, itu juga begitu juga dengan yang aplikasi nanti Bu untuk materi-materi itu rencananya nanti bisa di-download Bu. Materi berupa PDF, file berupa PDF ataupun materi berupa video nanti bisa Ibu dan teman-teman yang ada di desa mana Ibu Enliza nih ya? Kalau boleh tahu Bu. Nggak putus ya. Di desa mana Pak Mas Yudi ya kalau Bu Enliza ini? Di Jogja Pak, di Sleman. Oh di Sleman ya. Iya. Di apa namanya ini ya? Yang Peting Sari atau di? Enggak, Mbak Eriza itu pendamping ya. Oh. Jadi ya. Oke. Dia salah satu pendamping UMKM tadi menyampaikan kesulitannya. Oh iya. Kan cukup pasif itu. Mungkin ya, berarti masih jadi satu bagian dengan tim Pak Yudi ya? Iya. Ya itu ya makanya itu salah satu ya itu karena kita masih kondisi seperti ini Pak Yudi ya. Jadi untuk
tatap muka pun mungkin belum bisa kita laksanakan ya. Nanti coba kita diskusikan lah. Mungkin nanti tadi sosialisasi aplikasi kita segerakan ya Pak. Ya, coba dijadwalkan saja mungkin Pak Yudi 1 minggu atau minggu depan kalau memang udah siap bisa kita jadwalkan gitu ya. Bisa Pak ya. Dipastikan juga nanti yang memang para peserta bisa hadir mendekati forum gitu. Mendekati forumnya kan sekitar 200-an ya. Ya paling nggak 50%-nya udah bagus lah gitu ya. Iya. Oke, kalau Bu Ami, ini Bu Ami, mungkin saya langsung saja ya, Bu Ami, Bu Rifka, Bu Andin, kalau Bu Sri tadi sudah menyampaikan di WA grup chat ini dia belum ada pertanyaan. Bu Lisa, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kelihatannya belum ada ya. Mungkin nanti perlu dijadwalkan aja, Mas Yudi, kira-kira pertemuan tiap seminggu, ya 2 minggu sekali kali ya. Ini waktu kita tinggal berapa ini lagi ya? Ini pertemuan kedua ya Pak. Jadi 1 bulan, pertemuan depan pertemuan ketiga ya. Memang yang diperlukan teman-teman itu adalah implementasi pendampingan dalam kaitannya untuk memetakan perkembangan pemasaran online-nya Pak, media pemasaran online-nya ini. Ya walaupun memang tidak semuanya, tapi kalau dari grup saya kira-kira ada sekitar 30% yang membutuhkan itu. Jadi dalam kondisi ini mereka sudah menyetor ini media atau produk atau bisnis yang ingin saya dibantu online-nya. Terus yang kedua minta arahan apa yang sebaiknya seperti apa idealnya online bisnis mereka dan apa yang sebaiknya mereka lakukan saat ini atau mulai dari mana seperti itu. Ini yang sebenarnya kita juga ini Pak Yudi ke depan ini kan masih nunggu data Pak Yudi kemarin ya, yang data update. Udah sampaikan ke Mbak Desi ya, tinggal dibuka di itu ya, di aplikasi. Ya, kita mau melakukan kunjungan ONEF ya, misalnya ke tempatnya Desa Pandak gitu, Parasito. Kita mau coba diskusi dengan para penerima pelatihan pendampingan di sana. Kita jadi walaupun ini sebelum tahu kondisinya udah bisa belum nih ya. Kalau misalnya dikumpulkan di mana, di balai desa atau satu per desa gitu, nanti kita sampel gitu ya untuk melihat perkembangan sejauh mana gitu hasil pelatihan pendampingan kita ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti sudah akan ada jadwal seperti itu dari tim Pak Yudi gitu ke lapangan, atau sementara ini karena kondisi masih seperti ini belum dimungkinkan. Belum, tidak ada rencana sih Pak untuk ke lapangannya. Maksudnya teknis kita full online, kita maksimalkan di situ. Ya memang itu dia. Saya juga masih ya susah juga kita mengumpulin di balai desa juga. Nanti kalau ada yang kena COVID, bisa-bisa nanti gara-gara pelatihan Kominfo jadi kena COVID gitu kan. Iya. Nah itu yang memang masih ini Pak Rasito, kelihatannya medianya memang masih online gitu ya. Kita khawatir Pak Rasito kalau kita kumpulkan misalnya rata-rata satu desa 10 orang ya Mas itu ya kemarin ya. Satu desa 10-15 orang ya. Iya, satu desa sekitar 10 sampai 13-15 ya. Dari di Parasito sendiri ada berapa Pak Parasito yang ikut pelatihan online? Ada 10 lebih ya? Lebih. Nah, itu yang saya khawatir Pak. Kalau misalnya kita kunjungan ke sana, terus kita diskusi di sana atau memberikan pengajaran di balai desa, tiba-tiba kan kita nggak mau lah kejadian yang tidak kita inginkan terjadi ya. Jadi mungkin kita bersabar dulu dengan media online pengajaran daring ini gitu ya. Walaupun mungkin ya pasti hasilnya tidak semaksimal dari tatap muka atau fisik ya. Karena ini semua terjadi Pak di Jakarta pun misalnya pengajaran untuk tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi pun semua masih via online semua Pak. Sudah banyak juga orang tua yang mengeluh gitu ya, tidak maksimal gitu ya. Jangankan anak-anak siswa yang mungkin masih levelnya SD sampai dengan SMP ya, kita sendiri yang ikut pelatihan ini kan merasa banget kalau
pelatihan secara online itu jauh ya dibandingkan dengan tetap muka langsung ya secara fisik ya Pak Rasito. Tapi itulah yang mungkin yang bisa kita berikan saat ini. Wah, kita bersabar dulu. Nanti mungkin kalau sudah dimungkinkan, entah itu di akhir tahun atau tahun depan, kita programkan lagi ya Pak Eka, Pak Yudi ya, agar bisa ya mengumpulkan per desa, misalnya kita berikan pelatihan pendampingan 1-2 hari gitu ya Pak Yudi, untuk refresh materi-materi yang sudah kita sampaikan misalnya di online ini gitu ya. Nanti kita lihat ke depan perkembangannya. Siap. Iya. Ya, mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian, karena juga sudah jam 9:10. Bapak Ibu sekalian juga nanti mungkin besok pagi sudah banyak kesibukan lain gitu ya, apalagi para Sito kan harus bertugas kembali, ada pertemuan dengan guru ya Pak ya. Ya mungkin ya dari saya mungkin saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mau join di materi saya, Pak Rasito dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau tadi yang disampaikan ada yang kurang berkenan, ataupun solusi-solusi yang ditawarkan kurang memuaskan, mohon dimaklumi karena kondisi kita semua masih mengalami pandemi COVID ini. Dari saya mungkin cukup, saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Delima dan Pak Yudi serta Pak Eka. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dani atas penjelasannya dan materinya. Mungkin dari saya juga tidak ada tambahan. Mungkin dari Mas Yudi atau Pak Eka, apa ada yang mau ditambahkan? Iya, tidak ada Mbak Delima. Sudah cukup ya. Iya, mungkin kalau begitu, karena ini sudah pukul 9 lebih, Pak Eka ada yang mau ditambahkan? Sementara ini nggak ada. Mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis, ya, lebih detail bisa disampaikan langsung kepada pendamping, ya. Paling tidak mulai ada ada aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan dari materi yang sudah kita berikan selama ini. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih Pak Eka, Mas Yudi. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan, mungkin cukup sekian pertemuan kita saat ini, malam ini, karena sudah pukul 9 lebih. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir, terima kasih untuk pendamping yang juga sudah hadir, Mas Yudi, Pak Eka, Pak Dani sudah menjelaskan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kelas saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rasito, Bapak Ibu sekalian, Mas Yudi, Pak Eka. Nanti kita tinggal jadwalkan saja Pak Eka untuk yang sosialisasi aplikasi ini di depan para peserta pelatihan. Nanti saya siap buka Pak Eka. Oke, terima kasih Kang Hendy. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat semua ya, jaga kondisi kesehatan sehingga dapat beraktivitas sesuai dalam kondisi yang sehat ya. Pak Rasito, saya mohon izin live Pak Eka, Pak Yudi dan Bapak Ibu sekalian ya. Iya Pak Dani, terima kasih Pak.